dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar dan tambahkanlah iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kami kasih yang tulus dan ikhlas untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kita mendengarkan firman Tuhan, pengganti hukum Taurat Tuhan, untuk kita di minggu sore ini yang tertulis di Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kami ulangi, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami orang-orang berdosa, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus yang menderita sengsara hingga mati disalibkan untuk menebus kami. Tetapi Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering tidak menghayati dan mengamalkan kasih dan pertolongan-Mu. Kami sering menyanyiakan pengorbanan dan pemberian-Mu, seolah-olah tidak berguna dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami.
teguhkanlah iman kami, dan bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman dan suara-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami pengorbanan-Mu, serta mensyukuri kasih dan penebusan-Mu dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku
firman Tuhan yang menjadi nat epistel untuk kita di minggu sore hari ini yang tertulis di Yesaya 66 ayat 10 sampai ayat 14. Mari kita baca secara responsoria di ayat terakhir atau ayat 14, kita sama-sama membacanya. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segerang-gerangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Kita sama-sama membacanya ayat 14. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Memuji Yesus.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih pada saat ini kami datang bersekutu di tengah gerejamu ini ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah melalui hamba-Mu ini, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ingin kita dengarkan di minggu ketiga setelah Trinitatis pada saat ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di pasalnya yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-11 dan berakhir di ayat 18. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada minggu ketiga setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, diikat dengan topik yang mengatakan menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan yang baru. Bapak, Ibu yang terkasih, kekristenan sering dihubungkan dengan berbagai simbol-simbol, berbagai tanda-tanda yang bersifat lahiriah, yang mungkin kita juga sering memperhatikannya di dalam peribadahan kita atau bahkan menjadi aksesoris kita. Baik itu salib, baik itu lilin, baik itu kalung yang menggambarkan bagaimana Yesus yang disalibkan atau bahkan simbol-simbol yang lain.
Ini merupakan tanda yang menjadi kebanggaan seorang Kristen. Ini menjadi tanda yang merupakan suatu hal yang dijunjung dengan baik oleh orang Kristen. Karena itu adalah hal yang baik, yang menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang sempurna. Tetapi itu akan mendapatkan dampak yang baik jika dipahami dengan pemahaman yang benar. Tetapi ketika pemahaman itu diarahkan kepada pemahaman yang berlebihan, artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika seseorang menganggap bahwa ketika ia menggunakan simbol-simbol yang tadi, seakan mengatakan dia memiliki iman yang paling kuat atau lebih kuat daripada orang lain yang tidak menggunakannya, itu menjadi pemahaman yang salah. Artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mau mengatakan tentu tidak salah menggunakan simbol atau tanda kekristenan itu. Karena itu adalah kebanggaan kita. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi apakah simbol kekristenan itu hanya berhenti sebagai tanda atau lambang yang kita pergunakan? Karena jika itu hanya berhenti pada simbol atau tanda saja, kerap kali itu merujuk kepada kepalsuan ataupun hal yang lainnya. Artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda lahiriah adalah baik adanya. Tetapi tanda yang ada di dalam hati manusia itu adalah tanda yang paling sempurna. Artinya adalah baik menggunakan simbol atau lambang itu, tetapi akan jauh lebih sempurna apabila hidupnya menunjukkan simbol itu dalam kehidupannya. Artinya bukan berhenti pada simbol saja, tetapi ada perilaku, praktik hidup yang mewujud nyatakan kekristenan sejati di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kekristenan berhenti pada simbol atau lambang saja, sebagaimana gampangnya kita menyembunyikan simbol itu. Jika kekristenan berhenti pada formalitas saja, demikian juga gampangnya kita menyembunyikan identitas kita Kristen atau tidak. Demikian juga gampangnya kita meninggalkan iman kita ketika kesulitan itu datang dalam kehidupan kita. Artinya, poin yang paling utama di dalam kekristenan adalah bagaimana hidupnya menunjukkan hidup seorang Kristen yang beriman, yang bukan hanya ditunjukkan sebagai simbol saja, tetapi ditunjukkan melalui praktik hidup yang nyata, yang dapat dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam nats kita saat ini. Orang Yahudi yang dikenal dengan hukum sunat di dalam keyahudiannya, mereka mengatakan dan menghukum atau bahkan mengintimidasi orang lain yang tidak melakukan sunat seperti orang Yahudi. Mereka mengatakan, percuma jadi orang Kristen kalau tidak disunat. Keselamatan itu tidak akan sempurna jika tidak disunat. Mereka tidak akan dikatakan sebagai orang Kristen yang sejati jika mereka tidak bersunat. Inilah perkataan orang Yahudi. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hanyalah cover supaya mereka tidak dimusuhi oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Kita mau lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 karakter ataupun golongan manusia berdasarkan sifatnya di dalam perikop kita ini. Dan mari kita koreksi di mana kita. Golongan yang pertama ialah orang yang mencoba mencari nama dan menonjolkan dirinya. Orang yang demikian sama seperti orang Yahudi yang memaksa orang-orang non-Yahudi untuk mematuhi kebudayaan dan mengatakan seakan-akan itu adalah bagian dari iman. Mereka seolah ingin mengatakan bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus barulah lengkap bila orang Kristen Galatia itu mau menerima hukum sunat. Mereka melakukan paksaan kepada orang lain yang sesungguhnya mereka sendiri tidak mampu melakukan hal itu. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memaksakan orang lain harus menjadi pribadi yang patuh akan aturan. Tetapi kita lupa untuk bercermin apakah kita sudah menjadi orang yang patuh dengan peraturan itu.
Kita sering menjadi orang yang begitu pandai menjadi penceramah bagi orang lain. Tetapi kita lupa, apakah kita sudah menjadi orang yang patuh akan ceramah itu sendiri. Kita kerap kali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melihat orang yang mungkin bukan bagian dari kita. Begitu pandai menyampaikan berbagai pengajaran, tetapi tidak terlihat dari tindak ataupun perilakunya dalam kehidupannya. Artinya, holan hata teh, hanya omongan doang, tidak ada pembuktian. Dan inilah orang Yahudi itu, inilah orang Farisi itu. Orang yang begitu pandai berdoa di depan orang-orang banyak. Orang yang begitu pandai mengajarkan keyahudian, tetapi mereka sendiri tidak menghidupi bagaimana sesungguhnya orang yang mau berkorban untuk Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mereka idam-idamkan hanyalah dihormati oleh orang lain, bukan terhormat di hadapan Tuhan. Tentu ini adalah perilaku yang harus kita jauhkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan jika ada perilaku yang demikian, patutlah kita perubahi. Sikap yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah golongan orang yang labil, penakut. Mungkin terutama di PNB Remaja yang mengikuti retreat PNB Remaja kemarin masih mengingat apa topik utama di dalam retreat yang telah kita lakukan selama beberapa hari itu. Bagaimana menjadi seseorang yang berani dalam iman. Orang yang berani dalam iman bukanlah orang yang tidak memiliki rasa takut. Tetapi orang yang berani adalah orang yang tetap taat meskipun rasa takut itu ada. Orang yang berani dalam iman adalah orang yang mau maju meskipun orang lain memintanya untuk mundur. Orang yang berani dalam iman adalah orang yang mau menjadikan dirinya patokan tiruan bagi orang lain. Karena dia tidak memandang apa yang dilihat oleh mata manusia. Tetapi yang ia pandang adalah apa yang dilihat oleh imannya. Iman adalah bukti yang menunjukkan apa yang akan terjadi meski tidak dilihat oleh mata manusia. Orang yang berani dalam iman adalah orang yang memiliki keyakinan pada janji Tuhan. Keberanian bersumber dari keyakinan mendalam pada janji dan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dirinya sendiri. Orang yang berani dalam iman adalah orang yang mampu melampaui rasa takut. Ini memandang melampaui apa yang tampak di dalam penglihatan mata manusia. Dan yang terakhir, orang yang berani dalam iman adalah orang yang mampu dan berani menghadapi tantangan. Orang yang mau berani maju untuk menghadapi tantangan, ini akan menunjukkan keberanian sejati yang akan muncul ketika situasi sulit itu terjadi. Tetapi itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tidak dimiliki oleh orang yang labil, orang yang penakut, orang yang tidak memiliki pendirian. Orang yang demikian adalah orang-orang yang kerap kali menjadi penakut dan mereka menjadi labil karena menghindar dari konsekuensi sebagai pengikut Yesus. Mereka mengatakan mereka adalah orang Kristen. Tetapi di sisi lain mereka mengatakan orang itu adalah orang Yahudi. Ketika hukuman itu akan diberikan kepada orang Kristen, mereka mengatakan saya adalah orang Yahudi. Semua mereka lakukan hanya untuk meninggalkan dan menanggalkan kekristenannya ketika salib itu harus dipikul. Yang mau saya sampaikan di sana Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menjadi seorang Kristen artinya menjadi seorang yang mau berkorban. Menjadi seorang Kristen artinya menjadi seorang yang mau memikul salib. Salib itu bukan dibawa dengan tangannya saja, bukan ditenteng saja, tetapi salib itu harus dipikul. Ini menjadi gambaran bahwa salib itu bukanlah salib yang ringan, bukanlah tantangan yang sangat kecil, tetapi salib itu adalah gambaran dari tantangan yang berat. Salib itu menunjukkan ada rintangan yang begitu besar yang harus dihadapi oleh seorang Kristen. Dan Kristen yang sejati adalah Kristen yang mampu, berani di dalam imannya. Dan sikap yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang kita lihat dari nats kita ini, ialah tipe orang
yang merupakan Kristiani yang sungguh-sungguh. Tipe Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang sudah mengalami pertobatan dan bangga menjadi seorang Kristen. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita ada yang malu menjadi seorang Kristen? Atau ada di antara kita yang malu mengaku Kristus sebagai Tuhan kita? Orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang yang bangga mengatakan dia adalah pengikut Kristus. Orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang yang dengan bangga mengatakan, saya mau berjuang untuk Tuhan. Saya mau bertobat untuk Tuhan. Topik minggu kita mengatakan, menjadi ciptaan yang baru. Ada sebuah lagu yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita diibaratkan telah mati bersama Kristus di dalam kematiannya dan bangkit di dalam kebangkitannya. Itulah pembaharui manusia menjadi ciptaan yang baru. Sesuatu yang rohani yang begitu sangat berharga, yaitu dengan menjadi ciptaan yang baru. Artinya memiliki perubahan hidup rohani yang baru dan meninggalkan cara hidup yang lama, menjalani hidup yang penuh dengan semangat baru, kerinduan yang baru untuk mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Kita adalah manusia baru, bukan manusia lama. Artinya keburukan, sifat yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita mengatakan kita adalah manusia baru, tanggalkanlah itu. Dan pergunakanlah perilaku, sikap, sifat seorang manusia baru. Kita adalah manusia baru bukan sama seperti kita, bukan lagi orang yang tidak mengenal Kristus. Bukan lagi orang yang masih menjadi hamba ataupun budak dosa. Tetapi ciptaan yang baru berarti membuka hatinya sepenuhnya, menjadi sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus sebagai penuntun dalam kehidupannya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Saya ingin meminta kita Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk memperdalam pemahaman kita. Apa itu ciptaan yang baru? Dan bagaimana saya menjadi ciptaan yang baru? Bagaimana saya melakukan praktik hidup seorang ciptaan yang baru? Saya ingin membaca kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan dari Efesus 4 di ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya mau ajak kita untuk membacakannya secara responsoria atau bergantian. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah sikap dari ciptaan baru. Jadi kalau ada yang merasa tersindir dengan firman Tuhan ini, itu artinya kita sedang di dalam proses menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan sekeliling kita saat ini, terpujilah Tuhan. Jika kita memperbandingkan kehadiran kita di dalam peribadahan kita saat ini dibandingkan dengan peribadahan yang lain, sungguh sangat berbeda. Tetapi saat ini coba lihat ke sebelah kanan ini, satu lorong ini kosong sama sekali, hanya ada amang. Yang mau saya tanya, yang mau saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diminta oleh firman Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Sebagaimana seseorang yang meninggalkan perilakunya yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan beranjak menuju pribadi yang memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Demikianlah kiranya hendaknya kita jemaat Tuhan semakin membawa pribadi-pribadi yang rindu akan Tuhan, rindu dengan persekutuan dengan Tuhan, supaya persekutuan kita ini semakin menjadi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini tidak menjadi sia-sia, sebab damai sejahtera Allah dan rahmat-Nya yang abadi itu yang akan turun atas kehidupan kita, turun atas kehidupan manusia yang baru dalam Kristus, senantiasa menyertai kita dalam kasih karunia Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap berpegang pada tuntunan karya Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita bangga dan bersyukur selaku umat kepunyaan Allah, karena di dalam Dialah kita dibaharui menjadi pribadi yang baru, yang hidup berkenan di depan-Nya. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Terimalah ya Tuhan doa dan pujian kami ketika kami datang ke hadapan-Mu, menyembah-Mu di dalam sujud kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan di tengah persekutuan kami. Firman-Mu yang menyerukan kepada kami supaya kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi pribadi manusia baru yang dibaharui oleh Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Apabila selama ini kami masih hidup di dalam keburukan manusia lama kami masih hidup menjadi seorang yang kerap kali
diperbudak oleh dosa dan kuasanya. Namun saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berilah kami roh-Mu yang mengajarkan kami, menyadarkan kami akan firman-Mu. Engkau yang memanggil kami untuk membaharui diri kami, supaya kami menunjukkan perilaku manusia yang dibaharui, yang tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa, tetapi hidup menuju terang-Mu yang ajaib, yang membawa kami ke dalam jalan-Mu yang terang, yang dipenuhi dengan sukacita di dalam kekudusan-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi pondasi hidup beriman kami, supaya di dalam keseharian kami ya Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu, mewujud nyatakan firman-Mu, dan berbuahkan buah yang manis di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh bersekutu, berkumpul di gereja-Mu pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah terberkati melalui firman, pujian dan doa. Biarlah itu Tuhan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Melalui firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan manusia baru yang menanggalkan manusia lama kami untuk senantiasa diperbaharui dan menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati hamba-Mu, pakai dia Tuhan untuk lebih lagi Tuhan melayani Engkau. Berikan hikmat kepada hamba-Mu. Berkati studinya Tuhan. Dan setiap rencananya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Saudara-saudari kami yang bersama kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang menopang di dalam setiap kehidupan. Biarlah Tuhan yang memimpin di dalam setiap perjalanan hidupnya. Dan juga bagi saudara-saudari kami yang tidak bersama-sama kami pada hari ini di minggu ibadah kami di sore hari ini. Dimanapun Tuhan pada saat ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kau memberkati setiap aktivitas. Apabila ada saudara-saudari kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon kepada-Mu Tuhan,
Engkau yang mengangkat segala penyakit yang ada di tubuh mereka. Dan apabila di dalam pemulihan, kami mohon Tuhan, Engkau yang menyempurnakan kesehatan pada saudara kami yang ada pada saat ini di Warta Jemaat, yaitu Nyonya R. Siahan Boru Papahan, Nyonya Situa Emeritus de Panggabian Boru Tagalung, Nyonya L. Sinaga Boru Nenggolan, dan Saudari Samuel Haryanja. Pada saat ini mereka Tuhan di dalam pemulihan, kami serahkan Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna bagi saudara-saudari kami. Tuhan, kami mau juga serahkan setiap kegiatan program gerejamu dalam 1 minggu ini. Di sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu, dan penalahan Alkitab di setiap lembaga dan paduan suara. Biarlah Tuhan yang memakai setiap pelayanmu Tuhan untuk boleh menjalankan, melakukan semua tugas yang sudah diberikan boleh berjalan dengan baik, supaya menjadi sukacita bagi setiap jemaatmu dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan pada bulan Juli ini. Kau tambahkan kesehatan dan umur yang panjang. Kau berkati setiap pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu yang sudah memberikan ucapan syukur persembahan melalui gerejamu ini. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, dan juga bagi tangan-tangan yang belum memberikan, supaya Engkau memberkati setiap pekerjaannya Tuhan, supaya melalui pekerjaan kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap pelayanmu yang ambil bagian pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayanmu Tuhan, memberikan hikmat Tuhan, boleh di pelayanan yang akan kami lakukan, di pelayanan kami berikutnya, boleh berjalan dengan baik, boleh menjadi sukacita bagi setiap jemaatmu yang hadir pada saat ini, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu Hakai dan pimpinan Hakai, dari Eporus sampai ke Sintua. Tuhan, berkati setiap pelayanan, berkati setiap pekerjaan. Biarlah Tuhan Hakai seluruh Indonesia menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan Tuhan di negara kami Tuhan, di setiap pelayanan kami, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami dalam 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang menopang kami, memimpin kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan meninggalkan gerejamu ini untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami dalam tangan pengasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan, boleh tiba di tempat kami, boleh bersuka cita, berkumpul bersama keluarga kami, dan setiap kendaraan yang kami pakai, Tuhan juga yang melindungi, supaya kami boleh kembali Tuhan dengan sukacita ke rumah kami masing-masing. Dan gerejamu ini Tuhan, kami serahkan dalam pengasihan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui security yang menjaganya, gerejamu ini tetap aman dan boleh kami pakai kembali Tuhan di hari-hari yang akan datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan anak-anak kami yang di dalam aktivitasnya Tuhan, dari anak-anak kami yang sekolah pada saat ini, yang kuliah, dan juga yang sudah bekerja. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sudah cukup umur, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau yang memberikan, menyediakan pasangan hidup yang
yang sepadan buat anak kami, supaya semakin bertambah sukacita Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dan begitu juga Tuhan, apabila di antara saudara-saudara kami Tuhan, yang belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan anak, Tuhan kami mohon melalui kuasa-Mu Tuhan, itu boleh terjadi di setiap keluarga yang belum memiliki keturunan. Karena kami percaya Tuhan, melalui doa kami, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, itu boleh tergenapi di setiap keluarga. Bapa yang Maha Baik, kami adalah orang yang lemah dan penuh dengan dosa. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan melalui ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini, biarlah Engkau sempurnakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku.